Oke. Gini-gini aja nanti. Oke. Oke. Hujan. Ya, shalom semuanya. Halo. Coba saya mau lihat lambaian tangannya dulu. Wah, luar biasa ya hari ini. Puji Tuhan, kita boleh berkumpul bersama-sama kembali. Kita mau satukan hati kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat sepanjang hari ini Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kami Bapa melewati hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Dan pada malam ini kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau mempermuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mau menanggalkan segala beban masalah hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang beserta dengan kami Tuhan Yesus. Karena Engkaulah jawaban Tuhan dari setiap doa-doa kami Bapa. Haleluya Tuhan. Kita menyanyikan satu lagu, Engkaulah jawaban. Haleluya Yesus. Engkaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Sekali lagi Engkaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Katakan Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Engkaulah jawaban. Engkaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Katakan Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan,
Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. aku berdoa, Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Haleluya. Kuasa-Mu bekerja, Tuhan. Terima kasih Haleluya, haleluya, haleluya. Kau sanggup pulihkan setiap Engkaulah kami. Bapa yang baik. Terima kasih Kami Yesus. bersyukur. Kami percaya kuasa-Mu ajaib Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Haleluya, Tuhan. Bapa. Ku bersyukur. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Saat kami berdoa, kuasa-Mu bekerja Tuhan. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Amin, Karena kami amin. tahu Engkaulah jawaban di setiap doa kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, waktu-Mu adalah yang terbaik. Kami akan menunggu Tuhan Yesus sampai waktunya tiba Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau bersorak-sorai muji nama-Mu. Amin. Biarlah Engkau saja Tuhan yang dipermuliakan pada malam hari ini. Ya, Yang Tuhan siap Yesus. memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari semuanya katakan, Amin. Puji sama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai di dalam Tuhan. Kita mau Amin. nyanyikan satu lagu. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya, sekali kita nyanyikan. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya, membawa kemuliaan
hanya baginya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Ya, kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Oke. Saya buka ruang kesaksian apabila ada yang ingin bersaksi untuk Tuhan. Ada yang mau bersaksi buat Tuhan? Ami ya? Kami nih Kak, bersaksi deh ya. Kemarin hari Minggu saya ke gereja. Pulang dari gereja jam 10 sampai di rumah. Saya buka HP. Belum ngelihat apa-apa, yang penting kita jangan ketinggalan lah gitu. Duduk manis, beri minum. Nah, terus kita ikut Zoom ya. Sampai waktu jam 11, waktu itu firman ya, keluar firman. Ada telepon masuk, mas saya dimatiin. Ya udah saya dengerin lagi firman. Nah, dibel lagi saya, Bu, di mana? Ini ada kue dari Pak Johan. Ya, cepet-cepet saya keluar. Memang benar di luar ada si abangnya yang nganterin kue. Ya, dia minta dipoto dulu. Nah, Bu, mesti dipoto ya. Saya bilang terima kasih ya Bang. Terus saya ikut lagi Zoom, nggak dilihat-lihat tuh kuenya. Terus nggak lama kan kita ulang tahun, nyambut ulang tahun kemarin. Nah, saya mau nyeritakan, mau bersaksi kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang luar biasa, yang begitu dahsyat. Sedangkan saya sendiri kemarin pulang dari gereja juga udah nggak mikir-mikir apa-apa ya. Kita udah nggak inget-inget lah gitu. Nah, orang kita udah Zoom, nggak lama datang cucu saya yang dia anak yang kedua bawa kue lagi. Saya tegur dia, kamu ngapain bawa kue, beli kue? Di sini ada kue gitu loh. Kata cucu saya teh bukan saya yang beli, Oma, dari Om Teddy, dia anak saya yang besar. Pakai alamat dia, mungkin anak-anak ngasih kejutan kali ya ke saya. Sedangkan saya juga nggak mikir-mikir seujung rambut pun. Nggak inilah, nggak punya pikiran apa-apalah. Memang kita hidup seada-adanya aja gitu. Nggak lama, ya kata dia, cenah, Omah pasang lilinnya, kita ulang tahun, kita berkumpul bersama di Zoom ya, di Zoom juga. Ya itulah kebaikan Tuhan. Luar biasa, kami berterima kasih, kami bersyukur Tuhan begitu baik. Nah, begitu juga saya berterima kasih ke anak cucu mantu saya, Kak Cicit, yang begitu luar biasa. Tuhan memberkati mereka, sehat selalu, berkat-berkat berlimpah, apapun yang mereka pegang berhasil dalam pekerjaannya lebih luar biasa lagi.
anak-anak saya, membantu saya begitu perhatian ke saya. Dia sampai tahu hari ulang tahun saya, sampai mengirimkan kue. Saya berterima kasih Tuhan memberkati mereka, biar bahagia, keluarganya berkelimpahan. Kemarin guys, saya merasa sedih ya. Itu anak-anak saya cowok ya, mantu saya baik, anak saya baik, sampai merhatikan orang tuanya. Sedangkan orang tuanya nggak mikir-mikir seujung rambut pun. Ya kita juga nggak gitu ngarep-ngarep ya. Yang kita harapin cuma Tuhan aja, kita minta sehat. Dari situlah kesaksian saya, Tuhan itu luar biasa. Saya juga ke anak saya, begitu ada perhatian ke orang tuanya, mantu saya, anak cucu mantu, cicit saya juga. Saya berterima kasih ke Tuhan. Itulah kesaksian saya. Puji nama Tuhan. Amin. Kesaksian yang luar biasa dari Ami. Ami tahun ini sudah berusia 79 tahun ya, Ami? Iya, nambah 1 Ya, tahun. nambah 1 tahun, tapi Tuhan terus berkati. Ami masih bisa sehat, masih bisa jalan-jalan ya, Ami ya. Ya, Amin. semua karena Tuhan. Selamat ulang tahun Ami, panjang umur, sehat selalu, selalu bahagia, Amin. selalu cantik ya. Mungkin Amin, kita saudara-saudara ada diberkatin yang ya semuanya ya. ya, ada yang mau mengucapkan Ami, boleh dipersilahkan buka. Oh, udah. Yang Ya, belum. yang belum. Ya. Selamat ulang tahun Ami. Tuhan Yesus memberkati. Amin, Tuhan memberkati kita semua ya. Selamat ulang tahun CM. Panjang umur sehat Amin, selalu terima ya. kasih ya, Tuhan ngeberkatin kita semua ya. Amin, Sehat amin. selalu, berkat berlimpah. Iya. Selamat ulang tahun Ami. Ya, Sehat sehat ya Ami. Atas doa-doanya Tuhan ngeberkatin kita semua ya. Amin. 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 Ada lagi yang mau Amin. mengucapkan? Sudah? Baik. Saya buka ruang kesaksian lagi. Ada yang mau bersaksi buat Tuhan? Ya, saya juga mau bersaksi buat Tuhan. Ya, shalom semuanya. Ya, puji Tuhan. Saya mau cerita di minggu lalu. Mungkin saya nggak ngomong sih di sini. Mungkin minggu lalu saya nggak ada cerita sih, cuman waktu itu saya sempat dengar papa saya sempat ngomong kalau saya lagi ada cari-cari kerja, lagi ada lamar-lamar gitu. Ya itulah minggu lalu permasalahan saya itu saya pengen pindah kerja sebelum saya nikah nanti kan di bulan Desember. Jadi ya sebisa mungkin saya mau cari kerja dulu deh yang saya impikan gitu kan, karena yang memang di sini saya sudah dapat pekerjaan gitu, tapi ya adalah cita-cita pengen kerja di satu perusahaan yang diimpikan gitu kan. Ya udah, memang dari awal merencanakan nikah saya sudah lamar-lamar ke sana ke sini gitu kan, dan juga ya udah banyak pengalaman interview lah. Jadi ya udah interview yang pakai bahasa Inggris, yang full, yang pakai ini, pakai itu, ya udah banyak lah gitu. Tapi ya itulah, memang saya tahu kemampuan saya bahasa Inggrisnya kurang banget gitu. Jadi untuk anak-anak, please belajar bahasa Inggris dari sekarang, karena memang itu terpakai sekali gitu. Jadi sekarang sistem interview mungkin kalau Bapak Ibu kan dulu
masih sistem bahasa Indonesia atau masih sistem ngobrol gitu kan. Kalau sekarang enggak, sekarang sudah pakai bahasa Inggris, pakai ujian segala macam, dan tahapnya itu banyak sekali gitu. Di tes ini, di tes interview kerja gitu kan. Kalau mau mencari pekerjaan yang perusahaan-perusahaan yang ternama gitu ya. Kalau ya banyak juga sih yang interview yang masih pakai bahasa Indonesia, masih gampang gitu kan. Tapi kan namanya anak ya, mungkin cita-citanya awal kalau ditanya dulu waktu masih kecil kan pengennya jadinya yang terbaik ya. Mau jadi dokter, mau jadi polisi, mau jadi ini, mau jadi itu gitu, dan semua itu butuh skill gitu, butuh kepintaran juga gitu. Jadi untuk orang tua juga diperhatikan anak-anaknya supaya kedepannya akan lebih baik, lebih mudah gitu ya untuk mencari pekerjaan gitu. Dan ini yang dialami saya gitu. Saya struggle sekali buat masalah bahasa Inggris gitu kan. Sampai aku tuh ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku kenapa nggak bisa ya? Aku udah ngeles. Tapi ya itulah ya namanya, mungkin kemampuan orang beda-beda gitu. Aku bisa di satu bidang, tapi nggak bisa di sini gitu kan. Ya udah, tapi aku mikirnya bukan sekedar udah nggak bisa aja gitu. Justru dengan nggak bisanya aku, jadinya aku ambil interview kerja yang bahasa Inggris gitu. Tujuannya adalah untuk ini sih, untuk ngelatih ngomong lah. Ya mereka kan nggak kenal sama saya, jadi ya udahlah, saya omongin aja apa aja gitu kan. Ya udah, singkat cerita di interview pertama di perusahaan satu ya gagal gitu kan. Cuman sekedar interview, habis itu hilang. Terus interview lagi kedua, sudah interview, terus sudah ujiannya ya luar biasa susahnya gitu kan, hilang lagi gitu. Terus ya udah akhirnya saya memutuskan untuk ngomong ke perusahaan yang sekarang untuk segera mencari pengganti saya gitu, karena saya mau resign. Dan tapi itu belum sama sekali saya dapat pekerjaan gitu loh. Saya belum ada pekerjaan yang pasti di situ gitu ya. Tapi saya juga nggak bisa biarin perusahaan hilang, maksudnya terbengkalai gitu aja. Ketika saya dapat pekerjaan baru nanti saya tinggalkan kan jadi perusahaan nggak kaget gitu kan. Jadi ya saya memutuskan untuk ngomong terlebih dahulu, dan itu udah ngomong sama papa, sama mama, ya keputusannya udah seperti apa ya udah bulat lah, akhirnya bilang saya mau resign gitu. Terus setelah itu ya sempat ada pikiran takut. Takutnya karena apa? Karena saya lagi butuh dana untuk persiapan nikah gitu kan. Jadi ya saya pikir, Tuhan ini dananya seperti apa? Gimana gitu kalau kalau aku nggak dapat kerjaan secepatnya, dananya tuh seperti gimana gitu kan. Terus tapi papa selalu bilang, ya mintalah sama bapak gitu. Tapi artian bapaknya itu bapak di surga ya, bukan bapak dia gitu loh. Mintanya ke Tuhan Yesus gitu. Terus akhirnya ya udah, akhirnya saya lamar-lamar, cari-cari kerjaan di website, di internet gitu kan. Cari-cari perusahaan juga yang ya udah saya apply lamar-lamar gitu, dan puji Tuhan ternyata saya dapat panggilan interview pertama gitu. Panggilan interview pertama, screening pertama, dan ternyata lanjut lagi ke psikotes gitu, dan di psikotes ini saya tuh ada info-info dari yang lain gitu kan, gimana psikotesnya, susah nggak? Tapi nggak dapat info soal ya, mereka nggak kasih tahu soalnya karena banyak sekali soalnya itu, jadi mereka juga lupa gitu. Tapi yang saya tanyakan, kalian lolos atau enggak gitu di interview ini gitu. Terus dan mostly kebanyakan mereka tuh nggak lolos gitu, dan saya nggak punya teman yang lolos dalam interview ini gitu. Jadi siapa yang harus saya tanya gitu. Akhirnya ya udah saya interview, saya kerjain psikotesnya, ada psikotes Inggris, matematika, sama tentang company-nya, tes lah saya di situ. Terus akhirnya saya submit, saya bilang saya udah ngerjain gitu kan. Akhirnya gak lama kemudian, tapi di situ saya tuh nggak berpikir bahwa udahlah ini saya buat belajar gitu.
saya belum tahu nih, saya buat belajar aja deh. Saya nggak berharap juga diterima, ya pengen diterima, tapi ya saya takut kecewa gitu. Akhirnya ya udah, saya biasa aja, dan kemudian ternyata dapat interview lanjut gitu, interview lanjut sama user. Di interview lanjut sama user, karena saya juga udah biasa, jadi pikir biasa aja gitu. Ngomonglah sama user, gini, panjang lebar gitu. Akhirnya di hari yang sama juga HR-nya bilang bahwa atasannya mau interview lanjut gitu, dan itu berarti sudah 4 tahap, di mana 4 tahap itu ya tahap penentuan sama ibaratnya manajer atau CEO-nya gitu kan, tapi tetap bukan ngomongin soal basic-basic. Justru kalau sama CEO sama manajer gitu ngomonginnya sudah mendalam gitu kan. Nah, itu yang harus saya persiapkan gitu. Di interview keempat, akhirnya saya mikir gitu kan, ada persiapan selama kurang lebih 3 hari lah, jenjang dari interview user sampai interview manager tuh ada jenjang 3 hari gitu. Tapi di situ saya persiapkan diri gitu kan, dimana saya juga takut gitu, karena saya tahu kemampuan saya masih fresh graduate gitu kan. Terus saya ada rasa nggak percaya dirinya lah, saya takut gitu kan. Tapi ya ketika waktu interview manager, saya doa sama Tuhan, aku pengen keterima di company ini gitu. Terus ya udah, akhirnya interview lah, singkat cerita. Dan dari interview itu sih sebetulnya biasa aja gitu. Interview terakhir yang ngomong ke papa aku udah interview, udah gini, ya udah cerita lah segala macam gitu. Dan efeknya itu setelah interview ya banyak yang tanya gimana hasilnya gitu. Jadi aku pun sendiri kayak merasa takut gitu ya, sampai aku tuh ada di satu momen di hari Selasa, tepat 6 hari setelah interview itu, lagi tidur sih sebetulnya, lagi pengen tidur, tapi pikirannya melayang-layang gitu kan. Ya aku cerita sama Tuhan gitu, "Tuhan, aku pengen keterima di perusahaan ini," gitu kan. Ya. Nah, jangan gitu. Ya, aku bilang sama Tuhan, "Tuhan, aku pengen keterima di perusahaan ini, Tuhan," gitu kan. Aku tuh udah interview, udah belajar gitu kan. Kok aku nggak keterima-terima ya? Apa aku nggak bisa kerja? Apa aku gini gitu ya. Ya namanya apa ya? Manusia kali ya. Selalu merendahkan, ya nggak merasa cukup gitu loh. Padahal Tuhan udah kasih gitu. Tapi ya itulah yang terjadi di hari Senin itu, sampai berpikir bahwa maksudnya memaksa kehendak Tuhan kali ya, memaksa kehendak bahwa Tuhan, aku mau diterima, Tuhan please kasih aku kesempatan buat diterima ini gitu. Ya, tapi balik lagi setelah berpikir gitu, ternyata Tuhan kasih pikiran yang lewat gitu loh. Kalau aku diterima seperti ini, aku kalau aku diterima di kerjaan ini, apa yang harus aku lakukan gitu loh. Karena Tuhan udah kasih, karena Tuhan tuh udah kasih nih berkatnya gitu. Apa sih yang harus aku lakukan sebagai orang yang dikasih hadiah sama Tuhan gitu kan. Dan itu yang terlintas di pikiran aku, sampai aku tuh takut buat ngomong, aku tuh takut buat mengucapkannya gitu loh. Dan akhirnya singkat cerita, di Selasa ternyata kan Senin malam saya tuh berpikir yang seperti itu ya. Saya memaksa bahwa Tuhan, aku pengen banget kerja di sini gitu kan. Saya nggak berharap gaji saya sama gitu, karena saya tahu, saya udah tanya-tanya sama teman-teman yang lain, gajinya memang di bawah dengan gaji saya yang sekarang gitu kan. Saya nggak berharap, Tuhan, kalau gaji saya tuh ya yang seperti sekarang gitu. Saya walaupun gajinya standar juga saya terima, Tuhan, karena perusahaannya perusahaan bagus gitu. Aku bilang, aku pengen kerja di perusahaan ini gitu. Terus akhirnya singkat cerita ternyata Selasa pagi
saya dikabarkan sama perusahaannya bahwa saya diterima kerja di situ gitu ya, itu suatu hadiah buat saya gitu. Terus akhirnya ditambah lagi HRD-nya bilang bahwa gajinya disamain sama perusahaan yang sekarang gitu. Dan itu yang bikin saya shock banget. Akhirnya ya sebagai manusia senang banget pastinya di hari itu saya bisa diterima di satu perusahaan dengan saya juga nggak bisa mikir saya bakal diterima gitu kan, ya karena nggak ada benar-benar ini nggak ada unsur kanan kirinya gitu, jadi ya jalan sendiri saya gitu kan. Terus ya udah akhirnya, tapi besokannya saya ingat sama di kejadian di hari Senin itu. Akhirnya ya udah saya cerita lah sama papa sama mama, iya tapi aku tuh ada pikiran gitu loh tentang yang itu, tentang apa namanya, tentang kalau aku dikasih hadiah kerjaan sama Tuhan, aku tuh akan melakukan sesuatu ini loh gitu kan. Tapi aku nggak ngomong, itu cuma dari hati aja sekelibet gitu loh, maksudnya kayak dari pikiran aja gitu loh. Terus tapi aku bilang, tapi ada pikiran, maksudnya ada pikiran, mungkin ada pikiran setan gitu ya yang masuk gitu ya. Tapi kan lu masih butuh biaya buat kawin gitu kan. Lu masih banyak biayanya gitu loh. Tapi ya seketika tuh Tuhan kasih balik lagi kayak gak usah khawatir, Tuhan tuh kasih semuanya gitu. Kamu mau kerjaan baru, Tuhan kasih. Kamu mau gaji yang bagus, Tuhan kasih gitu. Masa kamu takut nikahan kamu nanti apa namanya udah berhasil gitu. Akhirnya ceritalah ke papa, ke mama tentang ini gitu. Terus akhirnya papa bilang apa yang ada maksudnya apa yang ada di pikiran kamu itu harus benar-benar dijalanin gitu kan. Karena Tuhan tuh sudah kasih hadiah kerjaan ini dengan gaji yang bagus, dengan apa yang kamu mau, ya sebagai hadiah dari kamu itu, ya itulah Tuhan mau kamu tuh mungkin melakukan hal itu gitu kan. Ya sebagai manusia sih rasanya berat ya, takut gitu kan, ya lumayan gitu. Tapi ya itulah saya memutuskan gitu, berarti oh ya benar, berarti inilah mungkin hadiah dari saya untuk Tuhan, ya harus dijalanin gitu ya. Itulah kesaksian saya bersyukur sekali punya Tuhan yang benar-benar saya ngerasain doa saya tuh dijawab deket banget gitu ya. Senin saya doa, Selasa saya dikasih jawaban sama Tuhan gitu. Ya itulah saya bersyukur gitu. Karena saya percaya setiap doa-doa kita, kalau kita benar-benar doa sama Tuhan, Tuhan tuh bakal kasih kita hadiah yang terbaik gitu kan. Karena ya kayak seperti di firman-Nya, Tuhan melindungi engkau gitu kan. Ya itulah Tuhan melindungi kita. Kalau kita mau pekerjaan yang baik, nggak ada yang mustahil buat Tuhan gitu. Kalau kita mau keluarga yang bahagia, nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Kuncinya cuma ya minta sama Tuhan, pasti Tuhan kabulkan semuanya. Itu sih kesaksian dari saya. Semoga bisa memberkati Bapak Ibu juga. Semoga bisa menguatkan juga kalau lagi ada masalah. Karena masalah setiap kita beda-beda ya. Mungkin masalah saya ya di kerjaan. Amin. Tapi Tuhan Amin. udah jawab kerjaannya. Jadi nanti tanggal 20 saya resmi di kantor yang baru, ya mohon doanya biar semuanya lancar, saya betah-betah di sana. Ya itu sih kesaksian saya. Amin. Ada yang mau bersaksi buat Tuhan? Ada yang mau bersaksi? Baik, kalau tidak ada, kita mau menyiapkan hati kita untuk memasuki firman Tuhan. Kita mau nyanyikan satu lagu Saat Ku Hancur Hati. Saat ku hancur hati, ku datang padamu.
Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan. Kau yang beri jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku. Kaulah jaminanku dalam hidupku. Tuhan, percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku. Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga. Kau berharga bagiku. Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dan doa. Bapa di surga, kami mau terima kasih Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kami mau mengucapkan rasa syukur kami ya Tuhan, kami diperbolehkan ya Tuhan untuk mendengar lagi ya Tuhan kebenaran firman Engkau ya Tuhan. Urapilah hamba mereka menyampaikannya ya Tuhan, biarkan apa yang terucap daripada hamba ini semua berasal daripada Engkau ya Tuhan, dan bukan berasal daripada manusia ya Tuhan. Dan urapi juga jemaat-jemaat yang akan mendengar ya Tuhan, sehingga bisa apa yang hamba-Mu sampaikan ya Tuhan bisa menjadi rema bagi setiap kehidupan masing-masing ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan kami siap membuka firman ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu, dan hanya kasih-Mu saja ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, saya diberi lagi kesempatan tak habis-habisnya nih. Oke, karena ini berkat ya, bisa membawa sebuah firman Tuhan, benar-benar berkat yang luar biasa. Oke, saya hari ini akan membahas tentang tidak menolak yang berdosa. Nah, apa itu yang maksud tidak menolak yang berdosa? Tidak menolak yang berdosa itu adalah kita harus menghilangkan rasa keacuhan kita, rasa tidak ingin pedulinya kita terhadap seseorang yang telah melakukan dosa. Nah, kita pasti semua punya lah ya yang namanya keluarga, udah pasti keluarga, sahabat atau teman yang kedapatan berbuat dosa gitu. Tapi nggak jarang juga kita kadang membiarkan bahkan menghindarinya. Nah, ini sikap acuh kita nih. Nah, tanpa didasari, sikap yang seperti ini itu membawa kita itu kepada menghakimi dengan cara yang berbeda. Menghakimi dengan cara berbeda itu ya seperti kita, ya udahlah biarin aja lah, dosa tanggungan mereka masing-masing. Yang penting kita nggak dosa. Nah, itu adalah sikap yang tidak Tuhan kita sukai gitu. Nah, pembiaran seperti ini, maksudnya jika kita berangsur seperti ini dan kita tidak mau merubahnya, maka lama-lama itu tambah parah dan akan membawa kita menjadi orang yang tidak mau bersosialisasi dan tidak mau menganggap saudara-saudara kita, teman, bahkan keluarga itu menjadi bagian dari diri kita sendiri. Nah,
kita beranggapan bahwa perbuatan yang terkadang orang sedekat kita itu adalah dosa, terus nggak pantas, tercela, hukumannya itu ya pasti dihindari gitu kan. Ketika kita ada orang yang berbuat dosa, masa kita harus biarkan? Masa kita harus membiarkan dia jatuh terus ke dalam jurang dosa? Memang agak sulit, tapi di sini saya akan membagikan cara-caranya. Nah, dalam kita mungkin mengharapkan ya untuk dia bisa berubah, tapi kita justru takut dia tambah lebih parah, tambah lebih buruk, dan bukannya jauh dari dosa, tapi malah tambah jauh dari dosa. Sedikit kesaksian seperti teman aku kemarin, baru aja dia cerita beberapa hari yang lalu, dia bilang dia didatengin sama temennya, satu anggota, satu grup juga sih kita. Nah kebetulan ini ketuanya. Nah anggotanya itu sharing cerita ke dia, masalah saking parahnya, sharing terus sampai berangsur-angsur sampai malam, ngechat juga. Nah lalu si yang punya masalah ini datang ke rumahnya membawakan hadiah sambil sharing-sharing lagi. Nah tapi saya dengar orang ini malah sikapnya jadi mulai menjaga jarak, mulai hati-hati. Memang agak sulit ya, karena di Indonesia ini terutama ke perbedaan gender gitu, jadi cowok wanita, cowok sharing dengan wanita, wanita sharing dengan cowok itu memang agak sulit sih. Tapi kan kita harus bisa membawa diri kita masing-masing justru. Jadi walaupun dia ada masalah, walaupun dia berbeda jenis kelaminnya sama dengan anggotanya itu, ya dia nggak boleh bersikap acuh, dan dia nggak boleh namanya terus menjaga jarak. Karena kalau dia terus menjaga jarak, yang ada dia malah jatuh terus ke dalam jurang dosa. Dia akan jauh terus, dia nggak mau bersaksi, dan dia tidak mau terbuka, dan akhirnya orang tersebut hilang arah, nggak tahu, dia berpikiran nggak ada yang menolong dia lagi. Nah dalam salah satu ada baca buku itu, dia memaparkan 3 hal yang dibutuhkan seseorang untuk berubah. Nah saya akan bahas salah satunya aja. Salah satunya itu adalah anugerah. Anugerah dalam hal ini diartikan sebagai sesuatu yang tidak layak kita peroleh sebenarnya, namun hal tersebut tetap diberikan kepada kita juga gitu. Dengan kata lain, anugerah adalah penerimaan tanpa syarat. Faktanya penerimaan menjadi obat yang sangat mujarab dalam merubah kehidupan seseorang. Nyatanya firman Tuhan terlebih dahulu menuliskan resep ini gitu kepada jemaat di Galatia. Paulus memberi arahan bagaimana seharusnya sikap kita dalam menanggapi saudara kita yang kedapatan berbuat dosa. Dalam suratnya itu ia menasihati agar kita sebagai seorang yang rohani justru hendaknya menolong orang tersebut kembali ke jalan yang benar. Nah kita wajib banget nih menolongnya dengan lembut dan rendah hati, mengingat kita pun bisa berbuat salah juga kan. Nah, kenapa di sini itu dituliskan bahwa penerimaan adalah menjadi obat yang sangat mujarab. Ya, ketika saya bertemu dengan Fania menerima saya, Fania memberikan inputan yang bagus, saya mau berubah gitu. Begitu juga dengan Tuhan kita. Kita itu udah diterima sama Tuhan, makanya kita itu harus bisa berubah. Karena apa? Karena kita itu sudah diterima dan sudah mendapatkan kuasanya gitu. Nah, dan kita harus banget, kan kita kan sebagai anak Kristen gitu kan, harus menolong gitu, harus bisa mengasihi dengan caranya ya tadi, lembut dan rendah hati. Mengingat kita pun juga bisa berbuat salah juga. Kadang banyak orang yang khawatir gitu juga kan, takut kita caranya salah atau apapun. Nah, kekhawatiran inilah yang harus dirubah sebenarnya. Nah, tertulis juga di Galatia 6 ayat 1 sampai 3, saya bacain. Galatia 6 ayat 1, salinglah membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani, kita semua nih sebagai umat Kristiani yang rohani, harus bisa memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh, lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Nah, ayat keduanya tertulislah
ayat emas ya, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Artinya bukan beban kita, tapi beban kita semua. Bukan beban saya sendiri, tapi beban saya harus kita tanggung. Karena apa, kalimat depan ini adalah bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Jadi bertolong-tolonglah ini adalah ajakan untuk mau menanggung beban kita bersama. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, yang nomor 3-nya, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Nah, di ayat yang ketiga ini adalah dijelaskan kalau misalnya ada seseorang yang menganggap dia lebih hebat, padahal dia itu sebenarnya nggak sehat, dia itu nggak hebat, itu membohongi diri sendiri sebenarnya, bahkan mengetawakan, mengucilkan diri sendiri gitu. Nah, di ayat keempatnya, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Nah, dari Alkitab di sini itu yang bisa saya sampaikan adalah bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Ya, kita harus bisa membuka pintu hati kita untuk bisa menolong orang, walaupun jujur memang dari kita sendiri mungkin khawatir gitu kan ya. Nah, dari yang saya sampaikan tersebut, seperti kata Paulus, ketika kita merasa terlalu tinggi untuk berbuat demikian, ketika kita merasa, maka sebenarnya kita menipu diri sendiri, sebab sesungguhnya kita bukanlah apa-apa gitu. Ketika diperhadapkan dengan situasi demikian, mintalah hikmat dan kasih karunia Tuhan untuk memampukan kita menerima saudara kita tanpa syarat, sebagaimana Kristus pun juga menerima kita tanpa syarat juga ya. Nah, ketika ada orang yang bersalah, ya kita harus berusaha mengampuninya gitu. Ya kita ampuni, kita harus punya rendah hati, dan kita harus melayani dia dengan secara lembut. Nah, mari kita juga harus siap juga untuk diutus Tuhan untuk berbuat lebih banyak lagi kebaikan-kebaikan. Sebab itulah kualitas dan bentuk nyata dari kekristenan sejati dimulai kepada saudara atau kawan-kawan seiman. Pertama, kita tidak menghakimi saudara yang sedang jatuh. Kita tidak menghakimi teman kita, kerabat kita yang sedang jatuh. Artinya yang mereka melakukan dosa, kita jangan hakimi. Sebaliknya, ia akan mengampuni dan mengangkatnya. Itu ada di bacaan di ayat yang pertama. Ini adalah sikap yang meneladani Tuhan Kristus, yaitu kita harus mengampuni tersebut orang yang bersalah. Kemudian kita mengangkatnya, kita menolongnya, kita membantunya. Nah, yang keduanya, kita menyadari juga bahwa diri kita ini juga sebenarnya lemah dan bisa jatuh. Dan makanya sehingga kita harus jaga-jaga agar nggak jatuh juga, agar kita tidak terikut mereka. Nah, dengan kesadaran seperti itu terbangunlah sikap kita menolong di antara sesama anak Tuhan. Nah, yang ketiga, kita tidak menilai diri dengan memakai standar manusia, melainkan standarnya firman Tuhan. Ini tuh dijelaskan ketika orang tersebut salah, kita jangan memakai kacamata kita. Kita jangan mengungkapkan kesalahan orang tersebut mengikuti standarnya kita. Mungkin standarnya saya ya segini, dan semua orang harus sama rata di sini, gitu kan. Kita nggak boleh seperti itu. Demikian juga ketika kita menolong orang itu udah salah, lalu orang itu pantas dihukum mati, padahal nggak mungkin gitu kan. Kita harus lihat standarnya itu menurut firman Tuhan. Apakah firman Tuhan itu menganggap kesalahan tersebut itu adalah fatal? Bahkan orang yang pada zaman dahulu aja menurut firman, orang yang berdosa aja sekalipun ditanggung sama Tuhan dosa-dosanya, gitu kan. Nah, makanya kita harus menilai itu jangan menurut kacamata kita. Kita harus melihat kemampuan seseorang tersebut seperti apa, ya kan. Jika orang tersebut mampunya seperti ini, ya kita harus lebih legowo, kita harus ikhlas, kita harus menolong dia. Ya, walaupun kemampuannya dia segini, dia udah mulai berubah, ya kita harus
rendah hati, kita harus terima kasih, atau yuk kita bisa membangun lebih baik lagi gitu. Jangan melainkan dia udah mulai mau berubah tapi berubahnya belum maksimal, tapi kita udah menuding dia, kita malah udah menjatuhkan dia. Yaitu kita jangan seperti mengikuti standarnya kita, melainkan kita harus mengikuti standarnya firman. Ketika ada orang mau berubah, itu ya udah berkat yang luar biasa gitu kan. Nah, yang di keempatnya itu adalah kita semua dengan rendah hati mau menerima teguran firman. Nah, teguran firman ini adalah ketika kita diingatkan dengan seseorang, keluarga, teman, atau apapun, ya kita harus mau mendengarnya. Jangan menganggap acuh. Jangan, ini hidup-hidup saya, gitu kan. Bodo amat, terserah orang. Kita nggak boleh seperti itu. Kita harus mau mendengar, gitu. Dan bersikap hormat kepada yang menegur dengan kasih. Ketika ada orang yang menyampaikan, ada orang yang menegur kita, ya kita harus memberikan rasa hormat kita. Kita harus mengucapkan terima kasih sudah mengingatkan kami, mengingatkan kita yang berbuat salah. Kepada orang tersebut yang menegur itu dengan kasih, ya harus mau terima teguran. Jangan ditegur malah nggak bisa gitu dong, saya nggak bisa begitu, saya harus ngikutin saya punya, bukan seperti itu. Dan kita harus berterima kasih walaupun kurang sesuai, setidaknya dia ada niat ingin membantu dan menolong. Nah, dari yang kita bahas tadi, kita juga dapat belajar ya menghadapi kekhawatiran kita untuk bisa menolong itu. Yang pertama yang tadi itu adalah yang kita nggak boleh menghakimi orang yang jatuh. Yang kedua ya kita harus sadar juga bahwa kita ini masih manusia, bisa jatuh juga. Dan yang ketiga, kita jangan menilai orang dengan standarnya kita, tapi standarnya firman. Yang keempat, kita semua dengan rendah hati harus mau menerima teguran dari firman gitu, dan memberikan rasa hormat kepada teguran yang orang tersebut tegur kepada kita. Nah, kita dapat menghadapi kekhawatiran. Paulus juga memiliki alasan juga untuk khawatir. Usia sudah lanjut, di penjara Roma tanpa kejelasan apa akan bebas atau akan dihukum mati. Tapi ia mempunyai rahasia yang dapat dibagikan dalam suratnya kepada jemaat di Filipi agar tidak khawatir, namun justru mengalami damai sejahtera. Rahasianya itu adalah pertama, belajar menerima situasi. Apa tuh maksudnya? Belajar menerima situasi itu adalah kita harus menerima kita berada di mana. Kita harus bisa ya harus terima kita sanggupnya di mana, walaupun sekeliling kita orang yang kurang baik atau sekeliling kita orangnya yang baik, kita harus terima kita di mana. Supaya apa? Supaya kita mengalami damai sejahtera. Ketika kita nggak mau menerima seperti yang disampaikan tadi, ya berarti artinya kita menolak anugerah dari Tuhan. Karena Tuhan udah menempatkan kita di mana aja gitu. Maupun sekeliling kita orangnya yang maaf kata tidak mampu, ya kita harus terima karena Tuhan udah menempatkan kita di situ. Jadikanlah tempat tersebut menjadi saluran berkatnya Tuhan. Marilah tempat tersebut di mana kita berada jadilah kepanjangan Tuhan. Bukan artinya kita berada di lingkungan yang ekonominya ke bawah, aduh saya nggak mau, saya di sini saya nggak bisa gitu bergaul. Ya jangan seperti itu. Yang ada adalah kita malah hatinya lebih tinggi lagi, hati kita lebih sombong lagi gitu kan. Kita nggak mau menerima keadaan, ya kita bisa menerima situasi. Tujuannya untuk mengalami damai sejahtera. Nah, yang kedua, setelah kita memahami ya, setelah kita memahami dan belajar menerima situasi tersebut, yang kedua adalah berharap kepada Allah juga gitu. Nyatakanlah segala keinginanmu, apapun yang kita inginkan untuk kita raih dari Tuhan. Mari jangan berhenti berharap, yang terbaik akan Tuhan sediakan bagi kita. Dan berharap adalah kata klasik yang sangat sering digunakan juga nih oleh orang-orang yang untuk menantikan sesuatu yang lebih baik dalam hidupnya. Kayak tadi kesaksian Fania, dia berharap banget pengen diterima di sebuah kerjaan yang menurut saya tuh kerjanya bagus banget gitu kan. Nah, yang kalau dari kesaksian Fania yang bisa saya tarik garis adalah dia harus menerima juga situasinya di mana dia kerja saat ini. Nah, walaupun dia udah menerima situasinya, dia harus ya udah Tuhan, aku serahkan hidupku kepadamu, dimanapun aku ditempatkan di situ adalah rencana Tuhan. Nah, tapi di satu sisi ya dia harus juga punya pengharapan juga kepada siapa? Kepada Allah kita. Sehingga
Fania ini mau membangun hubungannya dengan Tuhan gitu, bukan hanya membangun dengan keegoisan dirinya sendiri gitu kan. Nggak apa-apa, ini Fania aku ambil kesimpulan karena dia pasangan aku sendiri, jadi nggak apa-apa aku ngomongin aja dia. Nah, setelah dia harus menerima situasi, dia berharap. Yang ketiganya apa? Dia mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, harapannya telah terkabulkan, harapannya telah tercapai. Ya harus bersyukur. Diterima atau enggaknya, terus yang didapetinnya itu nggak sesuai, ya dia harus mengucap syukur bahwa banyak aspek-aspek kehidupan lainnya dia terima. Salah satunya apa? Dia bisa di sekolah di tempat yang terbaik, dia bisa kuliah di tempat yang terbaik, dia bahkan bisa melanjutkan studinya di S2. Dia harus bersyukur. Mungkin dia nggak diterima di perusahaan ini, tapi dia diterima di tempat yang lainnya. Dia harus mengucap syukur. Setelah kita udah melakukan 3 hal tersebut, belajar, menerima situasi, berharap terus kepada Tuhan, ketiga mengucap syukur, yang terakhir adalah kita harus siap menerima berkat Tuhan melalui doa dan setiap permohonan yang kita lakukan ya saudara-saudara, melalui ibadah fellowship ini, dari ibadah youth juga, ibadah raya, ibadah doa puji-pujian. Ya setelah kita berdoa, pasti Tuhan akan menjawabnya. Nah, dengan ucapan syukur kita, Tuhan pasti akan memberikan kita berkat yang berkelimpahan yang tiada habis-habisnya. Nah, itu berkat damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus. Nah, dari kesimpulan yang hikmat yang bisa disampaikan ini adalah penerimaan itu adalah obat yang membawa pemulihan. Ya kan? Setelah kita mau mengampuni orang tersebut dan kita mau menerima orang yang berdosa sekalipun tanpa bersyarat gitu kan, ya pasti ada berkat Tuhan yang berkelimpahan kepada kita, dan kita ya harus menerima keadaan orang tersebut. Ya kita harus berharap juga kepada Tuhan untuk orang tersebut mau berubah, dan kita harus mengucap syukur kalau kita sebagai laskar Kristus, prajurit Tuhan yang mau menolong orang. Nah, yang terakhir adalah berkatnya Tuhan yang akan ada habisnya buat kita setelah apa yang telah kita lakukan. Nah, yang harus dilakukan adalah jika ada saudara Anda yang kedapatan berbuat dosa, tolong mereka dengan lembut dan rendah hati ya, untuk kembali ke jalan yang benar. Terimalah mereka sebagaimana Kristus telah menerima kita. Nah, demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Cukup singkat karena ya kita haruslah bisa menerima keadaan seseorang. Kita harus juga bisa menerima apapun yang orang lain sampaikan juga gitu. Jangan sampai kita dikasih tahu tapi kita malah bandel, kita malah ngeyel, akhirnya itu berbuat membalik kepada diri kita sendiri. Oke, demikian firman Tuhan. Saya tutupkan doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap terima kasih ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan untuk selalu ya Tuhan mempunyai sikap yang lemah lembut ya Tuhan, dan rendah hati, dan dalam menerima sesama yang telah melakukan kesalahan ya Tuhan, seperti Engkau ya Tuhan yang telah menerima kami ya Tuhan dengan dosa-dosa kami ya Tuhan. Dengan kasih karunia-Mu ya Tuhan, mampukan kami semua ya Tuhan menjadi penolong ya Tuhan, ketika ada orang yang ketika ada saudara yang sedang terjatuh ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan kami telah mendengar firman akan kebenaran Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada hamba-Nya. Oke, terima kasih Ko Patrick atas firman-Nya. Baik, Verlin bisa. Verlin nggak bisa ini ya, pimpin ya. Oke, kita lanjut aja untuk ayat hafalannya. Siapa yang sudah siap ayat hafalan? Ada yang sudah siap ayat Ya. hafalan? Oh, Tante Lipong boleh nyalain kameranya, Tante. Nyalain ya? Ya, Udah nih. ya.
Jikalau kamu mengasihi aku, jikalau kamu mengasihi ayat dulu. Yohanes 14 ayat 15. Hah? 14, 20. 20 bener nggak sih? 20, 14, Yohanes 15 ayat Yohanes 14 ayat 15. Oh, enggak, 20. Yang mana? Yohanes 20 ayat 29. Yang Iya. Yohanes Tadi aku 20 udah ayat kirim ke grup, Mam. 29. 14 Mei. ya kenapa kalau gitu? Kita ngapalin dulu dah. Ya udah, ngapalin dulu deh. Di Lanjut yang lain gereja ada dulu di ya. grup gereja, Mam. Noel dulu, Noel. Aku pikir 14. Di grup ada. Yuk, Noel. Oke. Yohanes 20 ayatnya yang ke-29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah orang yang berbahagialah mereka yang mendengar yang tidak melihat tapi percaya. Namun percaya. Namun percaya. Lanjut. Oke. Ya. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Demikian firman Tuhan. Jawab bapaknya. Ayo Bapak. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, Yohanes 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Terima kasih. Ayo, siapa lagi? Koko. Devlin udah siap? Apa Dedek Devina nih? Ayo. Ya, Devina dulu. Yuk, Dedek. Ya, Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, karena engkau telah melihat aku, Banyakan kali. Telah. maka engkau percaya. Ya. Percayalah mereka yang tidak melihat namun percaya. Mohon percaya. Yeay. Hebat. Ayo. Ayo, Koko. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepada, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka tidak melihat namun percaya. Oke, Kokonya juga sudah. Mamanya sekarang. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya,
karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, puji Tuhan. Gio, udah siap ya, Gio? Dia nih. Oke. Mami dulu lah. Hah? Mami dulu. Oke deh, Mami dulu. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah. Bener. Iya. Kata Yesus. Tunggu dulu. Iya, kata kepadanya. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, Yuk. Gio. Oke, yuk. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus. Kata Yesus kepadanya, Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Ya, amin. Cari sinyal ke mana-mana. Oke. Oke, thank you. Lanjut. Lika. Ada. Ya, Lika. Oke, Cik. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Amin. Amin. Lika sendiri aja. Ya, Miss, abangnya lagi sibuk belajar. Oh, ujian ya. Masih Oke. pada belajar. Pada belajar karena ujian. Yuk, siapa lagi yang mau? Pilih. Udah sih. Oke. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Oke. Yeah. Siapa lagi nih? Ami? Ami udah siap? Ami suaranya? Sorry, suaranya. Udah. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Oke, thank you Ami. Nah, mungkin Mama. Pilih udah. Udah? Mila nggak ada. Nggak ada. Mama ya? Ya. Gak apa-apa pakai ini aja. Ya, Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah. Kata Yesus kepadanya. Kata Yesus kepadanya berbahagia. Karena engkau telah melihat aku. Aku berbahagia. Baik. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Ya. Berbahagialah orang yang tidak mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya. Aduh. Ibu Mary. Mulai lemot. Ayo, Pak Johan. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepada mereka. Padanya. Berbahagia. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Namun percaya. Aku Yohanes 20 ayat 29 kata Yesus kepadanya bahagia engkau melihat aku karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Telepon udah. Yuk, Tante Lipong sudah siap?
Siap. Ayat 29. Yap. Kata Yesus kepadanya, karena engkau melihat aku, Engkau telah maka engkau percaya. Berbahagialah yang tidak melihat, mereka yang tidak melihat, namun percaya. Oke. Luar Thank biasa. you. Luar Thank biasa. you. Ya, berarti semuanya di sini sudah ya. Ferlin mau? Enggak ya. Ferlin nggak bisa. Oh, di situ, dari situ. Ya udah. Oke, berarti semuanya sudah. Ada Noel, Ibu Melin, Pak Siagian, Dede Devina, Koko Devlin, Bu Jenny, Ivera, Gio, Lika, Filia, Ami, Bu Mary, Pak Johan, Fania, Tante Lipong ya. Ya, puji Tuhan. Untuk ayat ayat hafalan minggu depan mungkin sepertinya hari Kamis mungkin sepertinya nanti menyusul karena Ko Patricknya ada kegiatan lain, jadi mungkin nanti ayat hafalannya akan dikasih share di grup saja gitu. Dan untuk pengumumannya hari Rabu kita libur karena hari tanggal merah ya. Jadi nanti kita ketemu lagi untuk ibadah di hari Kamis seperti biasa. Dan juga mungkin Bapak ada pengumuman nggak? Karena masih ada waktu. Pengumuman nggak? Masih ada waktu. Ada. Keputusan itu acara retret apa gitu. Oh ya. Bapak ngomong sini. Ini Bapak ngomong sini. Harus saya ingat. Itu. Tentang maka koneksinya kurang bagus. Baik, ini saya minta maaf kepada Ibu Jenny ya, karena Ibu Jenny di Medan. Ya, jadi gini, kita kan rencana mau tatap muka, ibadah tatap muka di bulan Agustus, yaitu pilihannya apakah kita mau retret, ibadah Padang, ataukah Ibadah Medan aja. ibadah onsite ya. Nah, saya ingin melemparkan kepada saudara, kerinduan saudara ini gimana. Nah, kita akan melakukan voting per keluarga ya, bukannya per orang tapi per keluarga. Nah, oke, dimulai dari keluarga saya. Kalau saya ibadah online, ya kan? Karena kenapa? Karena di bulan Agustus ini tidak ada libur. Jadi kita melakukan ibadah onsite. Nah, nanti akan sewa ruko. Ini pendapat saya. Nah, Pak Siagian gimana, Pak? Sebentar, Pak. Sebentar. Lagi di Bentar luar ya, itu. Pak. Baik. Nah, di mana kemarin kan kita terakhir
dana gereja kita, puji nama Tuhan, kita sudah ada 8 juta. Jadi nanti kita pergunakan untuk menunjang kegiatan gereja. Sudah ada Pak Siagian? Ya Pak, gimana Pak? Kerinduannya untuk tatap muka, apakah onsite ibadah onsite atau ibadah padang, Pak? Apa ya? Tiga-tiganya Terserah, menarik Pak. sih, Pak. Ya. Tiga-tiganya menarik, tapi bagi saya kita juga harus bertanggung jawab. Maksudnya kita juga lihat keuangan gereja kita gitu. Jangan sampai membebani individu atau orang gitu. Jadi Ya. itu aja sih yang saya cuma kasih gambarannya seperti itu. Tapi kalau memang keputusan di sini apa, saya ikutlah. Jadi itu aja kali Pak ya. Saya cuma pengen janganlah membebani individu, biarlah itu tumbuh dari kita. Itu aja Pak. Saya rasa. Justru kan kita ini Pak, kita belajar dengan iman kita Pak. Segala sesuatunya tadi yang Fania bilang, minta Bapa di surga. Nah, kalau Bapak punya kerinduan untuk retret, kita berdoa. Gitu, Pak. Tapi gini ya, kita mesti lihat di momen yang tepat, gitu kan. Kalau memang kita bisa ada waktunya, kita boleh kita jalankan. Jadi Bapak nggak usah khawatir, kita imankan Pak. Amin, amin, amin Pak. Ya, karena memang kemarin kita mungkin sudah tahu ya, dana gereja saat ini ada sekitar 8 jutaan. Gitu. Nah, rencananya kita akan ibadah tatap muka itu di bulan Agustus, Pak. Makanya ini ada sekitar 2 bulan ya. Apa kerinduan kalau seandainya mau retret, kita imankan. Nggak usah ragu-ragu, Pak. Ya, enggak. Ya, ini kalau ini bukannya pilihan gimana ya, tapi kalau saya tanya anak saya, ya gimana ya, retret ya? Retret. Baik. Jadi malah saya ibadah onsite. Kalau hanya untuk pilihan aja mungkin itu Pak ya, tapi saya kalaupun nanti secara teknis nggak jadi, saya sendiri nggak masalah lah, karena itu kan ada biayanya juga masalahnya. Ya, apa-apa. Ya. Apalagi nih. Mana atau Ipong atau Ibu Mila, Filia, diwakilkan Filia. Kalau aku karena di bulan Agustus itu belum ada libur ya Om, jadi kayak mungkin kalau retreat agak susah membagi waktunya kali ya, karena kan retreat kan kita harus beberapa hari gitu nginep kan. Jadi menurut aku mungkin untuk kalau misalnya ibadahnya akan dijalankan bulan Agustus, lebih baik ibadah onsite dulu sih Om. Karena takutnya bentrok sama yang kerja dan sekolah gitu. Baik. Jadi di keluarga Ibu Mila ibadah onsite. Dicatat. Ibu Livong? Ibu Livong, Ibu Vera. Tentukan satu. Aku juga ikut aja.
Tentukan satu. Saja. Nggak mau tinggalin. Mau ibadah padang, ibadah onsite, Mau ikut ditinggalin. ataukah mau retret? Tinggalin aja. Bingung. Enggak, ngomong aja. Apa? Oleh aku ikut aku. Retret boleh, onsite boleh, apa aja dah, pokoknya ikut aja aku mah. Nggak boleh banyak-banyak, satu aja. Ya udah aku Iya, pilihnya tapi retret aku- aja. Retret. Yo, retret Vera, aja, udah retret. retret. Soalnya kalau ibadah onsite aku jauh juga ke Bekasi. Aja. Ya kan, ada transportasi kok. Oh, ada ya. Ada. Ada Ya udah kereta. makanya aku ikut aja dah. Jadi mau apa? Hah? Ya. Tadi kata Vera retret, ya Oh retret ya udah. aja udah, terserah. Oh ya. Ya, Pulifong, Vera, retret. Udah. Mama mau apa? Bu Suwanti. Uswati Saya juga mau nurut. retret. Saya nurutin aja bagaimana Pilih. ayah. Pilih salah satu. Turut aja, Kak. Tapi yang banyak aja suaranya. Kayaknya bukan banyak ya, yang paling gede. Penelipong. Ayo Bu Suwanti pilih. Nurutin aja lah, takutnya di bulan Agustus ada pelayanan di gereja. Jadi nggak bisa Oke. mastiin. Baik. Jadi tadi pas keluarga Pasyagian itu retret, Ibu Livong retret, keluarga Ibu Vera retret. Terus kalau saya ibadah onsite bersama keluarga Ibu Bila. Ya, jadi malam ini Lebih banyak jadi retret. sudah ada keputusan. Belum keputusan sih, tapi belum semuanya. Nanti kita akan tanya ke yang lain. Ya. Baik, semuanya ini kita imankan. Semuanya pasti Tuhan. Kita imankan dana yang ada, dana-dana yang Kita belajar penting dengan dalam nama Tuhan Yesus iman. saja. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan untuk apa? Yang kerja nggak? Kalau hari Sabtu ada yang kerja nggak? Nggak ada yang kerja, Sabtu libur. Libur ya. Oh, Bu Mila kerja. Kalau libur sekolah juga kerja. Nah, ini kan baru awal. Ambil Juli awal. Ini Baik, baru baik. rencana. Betul, Iya, baru Mam. rencana. Iya, Mam. Baik, saudara, untuk mempersingkat waktu karena anak-anak pada ujian, kita akan mengakhiri ibadah fellowship ini. Kita akan menutup dengan doa syafaat. Ada Mam. Apakah ada yang mau didoakan? Ujian PAS. Ujian PAS. Oh iya, itu pasti. Akhir semester ya, penilaian akhir semester ya. Iya benar. Naik-naikan kelas. Ya, penilaian hasil semester. Ada lagi yang mau didoain? Siapa? Ryan gimana telinganya? Telipong. Belum dikasih tahu sama dia, jauh. Oh, dianya nggak di sini, belum pulang dia. Belum. Masih di luar. Oh. Iya. Jadi kita doain terus ya, biar selalu sehat Ryan-nya. Ada lagi yang mau didoain? Vina ya, biar tambah cantik. Doain.
Oke, kita satu dalam doa ya. Kita mau akhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan ucapan syukur doa yang akan kita naikkan pada malam hari ini. Kita satukan hati kita. Haleluya. Haleluya. Bapa kami yang baik Tuhan, inilah rasa syukur kami Tuhan yang tidak pernah habis Tuhan. Karena kasih-Mu begitu luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Terus terjadi melimpah-limpah berkat-Mu atas kami hingga saat ini kami masih bisa bersatu hati Tuhan mengikuti ibadah yang Kau sediakan. Semua karena kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan. Baik untuk orang tua kami, baik untuk suami, baik untuk para istri, baik untuk anak-anak kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami pada malam hari ini Tuhan, kami percaya berkat-Mu juga tercurah Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu pada malam hari ini, khususnya Fania sebagai WL, Patrick sebagai pembawa firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berkati mereka semua Tuhan, dengan berkat-Mu yang luar biasa, pakai mereka semua Tuhan lebih luar biasa lagi di dalam Engkau Tuhan. Dan kami percaya apapun yang menjadi pergumulannya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu, kami percaya Engkau nyatakan dengan berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan. Kami percaya apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau buat semuanya menjadi berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga bersatu hati pada siang hari ini untuk keluarga Jum kami Tuhan. Kami percaya Tuhan keluarga lepas keluarga pada malam hari ini Tuhan yang hadir, baik untuk Ibu Suwanti, Ibu Lipong, Ibu Jenny, keluarga Pak Siagian, keluarga hamba-Mu Pak Johan, keluarga Ibu Vera, keluarga Filia, Pak Immanuel Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau berkati mereka semua dengan berkat-Mu yang luar biasa. Engkau Bapa yang Maha Tahu apapun yang menjadi pergumulannya dan kerinduannya di dalam keluarganya masing-masing Tuhan. Kami percaya hanya Engkaulah Tuhan yang sanggup menyatakan semuanya yang terbaik dan terindah di dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang luar biasa Tuhan, pakai terus Tuhan keluarga kami Tuhan sebagai alat-Mu Tuhan yang Kau sempurnakan selalu dan dimanapun kami berada Tuhan. Kami semua selalu menjadi terang-terang-Mu Tuhan dan selalu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersatu hati untuk anak-anak kami yang sedang PHS Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa yang terbaik Tuhan, penuh kasih Tuhan yang luar biasa bagi anak-anak kami khususnya Tuhan. Kami percaya Engkau berkati anak-anak kami Tuhan, biar anak-anak kami dapat mengisi semua soal-soal PHS ini Tuhan dengan baik dan benar Tuhan, sehingga mereka semua mendapatkan nilai hasil yang terbaik Tuhan. Dan kami percaya anak-anak kami semua selalu Kau berkati Tuhan, baik dalam kesehatannya, kepintarannya, semua yang mereka butuhkan Tuhan, Engkau penuhi Tuhan dengan berkat-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya juga Kau berkati kedua orang tuanya Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, Kau buat semuanya menjadi berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, kami juga bersatu hati untuk anak kasih kami Ryan Tuhan yang ada benjolan di belakang telinganya. Tak henti-hentinya kami hanya memohon kepada Engkau Tuhan, karena kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Berkat-Mu, mujizat-Mu terus terjadi Tuhan, biarlah benjolan di belakang telinga Ryan Tuhan, Engkau angkat Tuhan, Engkau bersihkan dan belakang telinganya kembali normal Tuhan, sudah kempes, tidak ada benjolan lagi Tuhan. Kami percaya Engkau berkati Ryan, apapun yang dikerjakannya, Engkau buat semuanya menjadi berhasil dan berikan kesehatan buat Ryan selama bekerja di luar kota Tuhan. Kami percaya kasih kuasa-Mu menyertai Ryan Tuhan selalu dalam perlindungan kasih-Mu yang terbaik Tuhan. Begitu juga kedua orang tua Ryan Tuhan, Ibu Lipong, Kau berkati selalu kesehatannya Tuhan.
Kami percaya Tuhan, Engkau juga berkati keluarga terkasih kami yang belum bisa hadir pada malam hari ini. Engkau Bapa yang Maha Tahu apapun yang keadaan mereka Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa yang sanggup menolong, membantu mereka Tuhan, apapun yang menjadi pergumulannya Tuhan. Engkau berkati, Engkau nyatakan dengan berkat-Mu yang berkelimpahan Tuhan. Kami juga terus bersatu hati Tuhan untuk Patrick dan Fania Tuhan yang merencanakan pernikahannya di bulan Desember Tuhan. Kami percaya Engkau berkati semua Tuhan, apapun yang menjadi kebutuhan dan keperluan Fania dan Patrick di dalam pernikahannya, Engkau berkati dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Biarlah acara pernikahan Fania dan Patrick Tuhan berjalan dengan lancar Tuhan, tanpa kekurangan suatu apapun juga Tuhan. Kami percaya Engkau turut bekerja Tuhan dalam setiap acara demi acara pernikahan Fania Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan kami Tuhan, khususnya pada saat ini kami sedang bergumul untuk pemilihan beribadah onsite ataupun beribadah retret Tuhan, ibadah padang. Kami percaya Engkau yang membantu kami untuk memilihnya Tuhan. Kami percaya semuanya apapun yang menjadi dan keperluan kepada Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa selalu menyediakan apapun yang menjadi kebutuhan keperluan kami untuk acara ibadah Tuhan. Kami percaya Engkau memilih tempat yang terbaik Tuhan, sehingga kami selalu mempunyai hati sukacita di dalam Kau selalu. Kami selalu diberkati di dalam setiap ibadah yang Kau sediakan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami juga bergumul untuk visi kami memiliki sebuah gedung Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang memilih tempatnya Tuhan. Engkau yang menyediakan semuanya Tuhan yang kami perlukan dan butuhkan untuk kami boleh memiliki sebuah tempat ibadah sebagai rumah-Mu Tuhan. Yang terindah Engkau sediakan buat kami semua Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan, umat-umat pilihan-Mu Tuhan, selalu Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang luar biasa. Apapun yang menjadi pelayanan kami nanti Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang mengatur semuanya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biarlah rumah-Mu Tuhan dipenuhi api kemuliaan-Mu dan dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang selalu rindu untuk melayani-Mu Tuhan dengan sepenuh hatinya Tuhan. Dengan sukacita penuh Tuhan, Engkau berikan Tuhan di dalam hati kami semua sebagai pelayan-pelayan-Mu yang selalu ingin maju di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak mau menjadi ekor Tuhan, tetapi kami mau menjadi kepala Tuhan untuk selalu setia Tuhan melayani Engkau selama kami hidup Tuhan. Kami mau terus melayani Engkau Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Engkau telah menyediakan mahkota kehidupan bagi kami semua Tuhan di surga nanti Tuhan. Kami percaya Tuhan pada malam hari ini Tuhan, Kau berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memulihkan keadaan dunia ini Tuhan dari segala virus apapun juga Tuhan. Kami percaya Engkau selalu bekerja dengan luar biasa, pertolongan-Mu terus terjadi Tuhan, sehingga kehidupan umat manusia di dunia ini Tuhan terus Engkau pulihkan menjadi lebih baik Tuhan. Dan kami percaya Tuhan banyak saksi-saksi-Mu yang luar biasa Tuhan menyatakan kebesaran-Mu Tuhan lewat segala pemulihan keadaan dunia ini Tuhan. Kami percaya dunia ini penuh kedamaian Tuhan dan penuh hati yang selalu bersyukur, penuh kasih yang seperti Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau berkati khususnya bangsa Indonesia Tuhan, dari pemerintahan tertinggi hingga terendah. Biarlah mereka selalu menjalankan roda pemerintahan ini berdasarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkati selalu bangsa Indonesia dengan berkat-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya Tuhan. Kami
percaya Tuhan, berkat-Mu terus mengalir, terus nyata di dalam hidup kami Tuhan. Dan malam hari ini kami siap menerima berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Mu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anakmu, diberkatilah pasanganmu. Engkau akan naik dimanapun engkau berada, kehidupanmu akan terus naik karena Yesus menyertainya. Engkau akan menjadi kepala dimanapun engkau berada. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Tete nggak ada ya? Udah mau foto dulu? Kita buka foto untuk Puasa. foto. Ini kecil. Ini layarnya Baik. kenapa begitu? Ibu Nah, Meli, akan makasih dipimpin berkatnya oleh ya. adik kita yang ganteng Noel. Silakan Noel. Mari saudara-saudara, semuanya dibuka dulu kameranya. Yuk. Wah, Oke. berdua-dua. Oke, mari saudara, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mana jempolnya? 1, 2, 3. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi saudara. 1, 2, 3. Saraneo. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati. Ibu Meli, Ibu Meli, terima kasih. Saraneo. Terima kasih. Devina. Dan berkati semuanya. Thank you. Berkatinya Ya. makasih ya. Kemarin